lagi dengan Mbak Yus di ngos-ngosan ngopini santai. Nih ya, kayaknya Mbak Yus pengen move on dari debat sebelumnya tuh belum bisa. Gegara di medsos malah booming nangis massal, terharang pendukungnya Opa Wowo pada unggah video nangis atau meme kesedihan. Lagi sakjane ngopo toh? Para pendukung harusnya kan membela. Lah kok malah mewek gitu loh. Bisa jadi mereka bingung cara ngebela Opa Wowo gimana. Lah jangankan mereka, Opa Wowo bela diri sendiri aja ndak bisa. Emang pusing sih kayak mereka itu. Jadi pendukung lemes nggak bisa pasang badan. Berlagak pahlawan pembela kekalahan. Nangis massal ini. Mungkin dipicu dari Pak Jokowi yang ikut-ikutan ngebelain Tumenhan juga ya. Ya Bra? Puyeng juga Mr. Presiden lihat menterinya diajar habis-habisan di debat. Hanya saja caranya yang malah blunder. Mantep ya blunder. Menunjukkan nalar yang tidak logis. Bisa jadi Pak Jokowi nyolek ibu negara pas nonton debat sambil bilang, itu si Wowo, Menteri Pertahanan kita, ngebela, ngejaga, mertahanin argumen dan tema pertahanan aja nggak bisa gitu loh. Gimana mau mertahanin negara dari ancaman luar negeri ya Bune? Lah ya opo? Iya toh. Lah ya kalau kerengkangan lah, koyo kerengkangan. Maksudnya tuh gini. Usaha keras Pak Anies dan Pak Ganjar berusaha nandingin debat soal pertahanan, keamanan, wajar. Kan latar mereka bukan militer, bukan pula Menteri Pertahanan. Wes cara belajarnya udah kayak SKS. Sistem kebut semalam, ya malah nggak tidur gimalanya toh. Biar saat debat nggak kepontal-pontal bicara pertahanannya. Nah, cuman di sini hanya strategi debat keduanya beda. Nek Pak Anies sedari awal straight ngebrondong lawan dengan peluru mematikan. Nah, nek Top Gun-ku sih enggak, iya kan? Pemanasan dulu, ngelempar hal ringan sembari ngukur dalam apa kemampuan lawan, ngerti dan memahami tupoksi diri sendiri. Baru di sesi akhir pukulan telak nganti blibet ya toh, pukulan telak tentang MEF ya toh. Benar-benar membuat lawan TKO. Keok tanpa bisa dibela siapapun. Malah Pak Ganjar nantang kok. Silahkan bila ada tim Opa mau maju, ngebantu jawab. Ora ono sing wani. Mungkin ngeri juga ya. Si rambut putih ini emang gertakannya bikin ngos-ngosan bila dilawan. Penguasaan pertahanan Pak Anies sama Pak Ganjar enggak seujung kuku Opa Wowo mestinya. Ya, karena mayoritas hidupnya Om Wowo kan berurusan dengan yang hijau-hijau. Maksudnya hijau-hijau bukan daun muda loh ya. Maksudnya Mbak Yus itu hijau-hijau tuh identik dengan tentara. Total sudah 28 tahun ngurus pertahanan. Tahun 74 sudah masuk TNI. Mungkin mayoritas ngosor aja belum lahir. Wong Mbak Yu saja belum ada tahun segitu, lagi proses ya Baru tahun 1998 stop dari TNI. Gegara emang diberhentikan secara tidak hormat. Bahasa kasar, yo dipecat. Dari tahun 74 sampai 98 kan sudah 24 tahun. Bener nggak? Coba deh dihitung. Wes hitung, ya wes. Lalu mulai tahun 2019 kembali lagi bersinggungan dengan militer. Waktu diangkat jadi Menhan, kan 4 tahun. Berarti mau piro? 24 ditambah berapa tadi? Tambah 4 tahun jadinya 28. Masa iya toh selama itu waktu debat mengenai pertahanan kok malah performnya paling rendah? Kan kitanya bingung. Apalagi sempat bilang kalau disuruh buka-bukaan data pertahanan itu sakral katanya. Piye coba kudu nganggo sajen karo menyan po piye? Mbak Yus bingung dadine. Kok soal pertahanan bawa sakral segala. Bukannya njok bila kita buka data tiba-tiba Mbak Wus muncul Om Jin gitu. Apabila kita membicarakan data pertahanan, otomatis apakah catatan dosa kita bertambah? Perasaan jadi nggak logis. Sulit maksudnya lah nganti belibet malah susah gitu loh. Dan soal kesakralan ini sepertinya ingin ditegaskan sama Pak Presiden. Mau dibela gitu.
Nah, kan anaknya pasangan sama opa. Nah, kepala negara menyatakan yang berkaitan dengan pertahanan, berkaitan dengan keamanan negara, berkaitan dengan alutsista. Ada yang bisa dibuka, tapi ada yang harus kita rahasiakan juga. Cici, Pak Jokowi baper nih. Emang ada hubungan apa sih, Pak, antara Pak Awi sama Opa Wowo? Nganti blipet aku sampai segitunya lo ngebelain ya kan. Pak Awi njuk melanjutkan soal pertahanan itu strategi besar negara. Enggak bisa dibuka kayak toko kelontong. Nah, yes, perasaan Pak Awi alah. Perasaan Pak Jokowi itu latar belakangnya bukan bukan pengusaha. Perasaan kan latar belakangnya Pak Jokowi itu kan pengusaha mebel. Udah juragan toko kelontong. Oh ya Bapak bisa tahu toh masalah perkelontongan? Apa dulu waktu kecil tetangganya atau saudaranya ada yang buka toko kelontong gitu? Ya mungkin maksudnya minimarket kali ya yang dagangannya terbuka. Tapi perumpamaan demi pembelaan Opa Menhan ini juga luput. Keliru, enggak pas. Di toko kelontong pembeli tidak bisa juga melihat semua barang yang dijual. Iya kan? Dan juga debat topik pertahanan kan enggak punya durasi panjang, 30 menit aja enggak sampai kok. Buktinya Opa Wowo malah ngajak Pak Anies di luar kesempatan debat sembari ngopi. Wah, ngopi. Di situ waktunya terbatas. Tidak semua bisa disampaikan. Iki jadinya yang bener yang mana? Kekhawatiran data pertahanan dibuka, apa waktunya yang nggak cukup? Pening aku, pening ini pala Mbak Yus, pening. Jadi inget Ruhut Sitompul, Bang Poltak, pening kita, ya kan? Dan gini, sebagai seorang menteri, Opa Wowo itu memiliki ribuan data. Namun, selama debat 2,5 jam, tidak ada satupun data disodorkan. Penjelasan mengenai capaian atau prestasi pada kementerian yang dipimpinnya. Misalnya nih, dulu waktu awal jadi menteri, adanya lah pesawat Hercules doang. Sekarang sudah nambah pesawat tempur berapa? Oh, atau kan gitu deh. Dulu mungkin prajurit yang nggak memiliki rumah ada berapa? Sekarang sisanya berapa? Atau lagi prajurit yang tewas dalam dinas per tahun berapa orang? Sekarang berapa orang? Lah kenapa? Supaya kita sebagai rakyat ngerti bedanya apa, prestasinya apa, pencapaiannya apa, gitu loh Pak, gitu loh. Nah ini sama sekali kita tuh nggak tahu apa-apa, Opa tuh nggak pernah cerita tentang itu gitu loh. Jadi wajar kalau kita mempertanyakan keberhasilan, perbedaannya itu apa selama Opa menjabat itu gitu loh. Jadi selama debat kemarin tuh kayaknya Opa Wowo tuh enggan menyampaikan itu. Jadi tolak ukur keberhasilannya itu apa gitu loh. Apa Opa? Tolong dong Mbak Yus tuh dijawab. Apa Opa? Ih gregetan. Dan waktu dihajar habis-habisan 2 capres lain, itu Opa udah sempoyongan doang gitu loh. Gloyong, bisa jadi kepalanya udah ngelier gitu loh. Nggak tahu mesti ngomong apa gitu kan. Dan selama debat kemarin, mengapa? Pak Anies sama Pak Ganjar justru malah menguasai masalah gitu loh. Contohnya nih, Pak Ganjar yang tampil ala-ala Top Gun bicara soal Minimum Essential Force atau MEF. Ih jane rotok bomber sitik lah. Cuman gambarnya kartun. Moga-moga aku bisa dapat jaketnya yang kayak Pak Top Gun ya. Untungnya nggak hanya disingkat aja itu, bisa jadi saking groginya Opa Wowo lupa apa kepanjangannya itu, gitu loh. Apa Opa Wowo jadi kesengsem sama uniformnya Pak Top Gun, ya, bisa jadi tim wardrobe-nya kena marah tuh. Masa hanya mikir penampilan doang nggak bisa sih? Gegara itu barangkali disebabkan soal remeh itu. Perasaan Opa jadi runyam. Mau bagaimanapun, todongan tentang minimum essential force mungkin tidak disangka. Mengapa begitu? Lah saat Mbak Yusi ubek datanya, kondisinya memang kita itu masih jauh dari target. Pada tahun 2021, MEF ada di 62,31% dan targetnya 79%. Saat itu ditanyakan, Opa beralasan tidak bisa pemenuhan targetnya ya karena COVID. Salah sana COVID gitu loh.
Sementara nih seandainya kita mau fair menilai, anggaran pertahanan kita pada tahun 2020 itu mencapai 136 triliun. Setahun berikutnya emang turun jadi 125,9 triliun. Setelah itu melompat jadi 150,4 triliun. Dan itu jadi sejarah di mana anggaran pertahanan paling tinggi. Jika dikasih anggaran tinggi, namun targetnya tidak tercapai, bisa jadi Opa Wowo kayak darah tinggi atau gula darah. Yang makin tinggi menandakan bahaya bagi kesehatannya, ya kan? Jangan kebanyakan ngos-ngosan, tapi tetap stay tune di Ngos-Ngosan Ngopini Santai bareng Mbak Yus. Oke, ketemu lagi dengan ngos-ngosan selanjutnya. Bye!